Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat UNH yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada jalan yang tidak berlubang, tidak ada tangis tanpa tawa. Begitupun kita sebagai manusia, tidak mungkin ada manusia tanpa dosa. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang manusia yang katanya sebagai insan, kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama kita masih menyandang gelar sebagai insan, sebagai manusia. Sudah pasti kita pernah melakukan sebuah kesalahan, sudah pasti kita pernah melakukan sebuah kehilafan, maka kita harus meminta ampunan atas kesalahan dan dosa yang pernah kita buat. Nah, sekarang ini kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah, dan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan inilah bulan terbaik untuk kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita sebagai seorang hamba mendapatkan pengampunan di bulan suci Ramadan ini? Di antara sekian banyak cara adalah dengan menunaikan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, puasa yang seperti apa yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu? Apakah hanya sekedar puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan haus saja? Apakah hanya sekedar puasa yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja? Tentunya tidak. Puasa yang imanan wahtisaban, puasa karena iman dan ihtisaban. Lalu apa yang dimaksud dengan puasa yang imanan wahtisaban itu? Yang pertama, puasa yang imanan, puasa yang yakin akan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya puasa yang Allah suruh kepada kita ini memang Allah lah yang telah mewajibkan kepada kita. Kita percaya, kita yakin bahwasannya perintah puasa ini memang Allah lah yang telah memerintahkan kepada kita. Itulah yang dimaksud dengan puasa yang imanan. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa yang imanan, kita yakin, kita percaya bahwasannya Allah lah yang telah mewajibkan kepada kita untuk puasa, maka kita akan menjalankan ibadah puasa itu dengan sungguh-sungguh, dan kita akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Kita hindari perkara-perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa dan hal-hal yang dapat merusak ataupun mengurangi daripada pahala ibadah puasa kita itu. Itulah puasa yang dapat menggugurkan dosa kita, puasa karena imanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin," berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada pahala bagi puasanya itu, illa ju' wal atas, kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Nah, itu jangan sampai kita mendapatkan, kita ketika kita menunaikan ibadah puasa tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Kemudian yang kedua adalah puasa karena ihtisaban. Apa yang dimaksud puasa karena ihtisaban? Puasa karena ihtisaban adalah kita mengerjakan ibadah puasa memang karena hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita puasa, kita tidak kepingin dibilang oleh orang bahwasannya kita itu adalah orang yang soleh, bahwa kita itu adalah orang yang alim, bahwa kita itu adalah orang yang taat beragama. Tidak. Kita melaksanakan ibadah puasa itu memang tujuan utamanya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi puasa yang mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama,
puasa karena iman, kedua puasa karena ihtisaban. Mudah-mudahan sahabat UNH pada puasa tahun ini kita lebih meluruskan niat kita agar kita menjadi hamba yang ketika puasa insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sahabat UNH yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi sedikit daripada ulasan ceramah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, selamat berbuka puasa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.